Kapal selam Indonesia dikepung kapal perang NATO dan tiba-tiba muncul di hadapan mereka tanpa terdeteksi. Memang harus diakui Indonesia sebagai negara maritim memiliki alutsista macam kapal selam yang memadai dianggap sangat perlu demi mengamankan zona laut Republik ini. Keberadaan kapal selam sebagai senjata strategis juga berguna untuk memberikan deterrence effect atau efek penggentar bagi pihak-pihak yang ingin mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Kisah ini terjadi pada tahun 1980, saat itu Satuan Kapal Selam Indonesia baru saja memperoleh penyegaran alutsista kapal selam U-209 buatan Jerman. Sebelumnya Satuan Kapal Selam terlebih dulu menggunakan 12 kapal selam kelas Whiskey buatan Uni Soviet. Karena dianggap sudah mulai obsolet alias usang, maka perlu dilakukan penambahan kapal selam jenis baru dari Jerman itu. U-209 pun dipilih karena dianggap paling cocok di kondisi geografis lautan Indonesia, serta dari segi budget tentunya. Kapal selam U-209 tersebut dibuat di Kiel yang saat itu masih merupakan daerah negara Jerman Barat. Seperti kebiasaan, Angkatan Laut Indonesia harus membawa alutsista barunya itu pulang kandang tanpa harus diantar oleh kapal kargo. Maka para awak U-209 itu harus melayarkan kapal selam tersebut dari Kiel menuju dermaga ujung Surabaya sebagai Naval Base TNI AL. Pelayaran itu diperkirakan memakan waktu 1 bulan. Rute yang dipilih U-209 milik TNI AL untuk berlayar juga akan melewati Laut Mediterania. Saat melewati Laut Mediterania itulah kejadian mendebarkan terjadi. U-209 TNI AL masih dalam kondisi menyelam saat melewati lautan antar benua tersebut. Namun tanpa diduga-duga banyak sekali pancaran sonar bawah laut dari kapal permukaan di atas kapal selam U-209. Pancaran sonar itu jelas untuk mendeteksi keberadaan kapal selam untuk selanjutnya ditorpedo atau dibom oleh kapal permukaan. Komandan kapal selam U-209 bingung karena kapal selamnya seakan diincar untuk ditenggelamkan, padahal Indonesia saat itu tidak sedang bersitegang maupun berperang dengan negara lain. Merasa ada yang salah dan tidak beres, maka Komandan U-209 TNI AL memerintahkan kapal selam naik ke permukaan untuk melihat situasi di atas sana. Benar saja, setelah kapal selam naik ke permukaan, maka kagetlah seluruh awak U-209. Mereka terkepung puluhan kapal perang besar milik armada gabungan NATO, North Atlantic Treaty Organization. Kedua pihak sama-sama terkejut dan U-209 memberikan kode identifikasi bahwa mereka adalah kapal selam milik Angkatan Laut Indonesia yang hendak pulang menuju tanah air serta tak ada niatan bermusuhan atas armada gabungan NATO tersebut.